Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya mohon izin terlebih dulu Bapak Ibu. Sebenarnya ini grup Marta Bapak Ibu ya, tapi karena mendadak tadi pagi WL-nya berhalangan karena sakit, saya sudah bingung cari penggantinya, akhirnya saya sendiri. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi singernya tetap grup Marta kok. Kalau mau lihat grup Marta, lihat singernya, jangan lihat saya. Tapi bersyukur kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan, kita boleh kembali bertemu dengan Tuhan Yesus, kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Hatiku tenang saat berada dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
kami rasakan pertolongan-Mu. Kami rasakan ketenangan yang daripada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu. Karena pertolongan-Mu Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Urapi umat-Mu. Kami bersuka cita, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau bergembira karena Yesus sahabat kita. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia. Tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan bersama, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Jangan kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan, Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ya, ada waktu duka. Kau setia selalu bersamaku, amin. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Amin. Oh Yesus, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yuk sama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bersama-sama bersukacita, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan bersama-sama, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku.
sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita, beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali bersama Yesus. Kita akan selalu lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Amin. Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita. Kita akan mendengarkan pujian dari grup Maria. Silakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari kaum wanita grup Marta. Terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita juga ada saudara kita seiman, saudara dari keluarga Tante Jili dari Manado. Ada kesaksian dari salah satu dari beliau, dari Ibu Pendeta Nova Malonda. Saya beri waktu. Mari dipersilahkan. Boleh duduk lagi sih. Puji Tuhan. Salam Pantekosta. Haleluya. Belum semangat. Haleluya. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Kami rombongan dari Manado ada di tempat ini dalam rangka kami mengikuti penamatan Sekolah Alkitab BJ Batu Malang karena ponakan kami Alfa Koas dia boleh diselesaikan tingkat 2. Kalau 2 tahun lalu kami juga sempat datang dan sempat mampir di sini walaupun tidak sempat ibadah, dia tingkat 1. Nah puji Tuhan dan kami boleh ada di tempat ini lewat Sus Jili. Karena kebetulan Sus Jili dengan Alfa itu cucu bersaudara ya. Ya puji Tuhan kami diundang ada di tempat ini. Dan kami berterima kasih buat Bapak Gembala lewat pelayan Tuhan yang memberi kesempatan untuk saya mewakili rombongan untuk bersaksi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentunya tidak dikenal, tidak disayang. Saya secara pribadi dalam keluarga Kosegeran Malonda dan kami dipercayakan Tuhan dalam pelayanan di Kelurahan Tonsaro, Tondano, tepatnya Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, yang mungkin jemaat sempat kenal dengan namanya Universitas Manado di Unima. Kami dekat dengan kampus. Baru kami dekat dengan Danau Tondano. Jadi kami diapit dengan Danau Tondano dan Universitas Manado. Di situ tempat pelayanan kami. Nah saudara yang dikasihi, kami dipercayakan Tuhan 3 orang anak, yang 1 sudah menikah, 2 sementara dalam pendidikan. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan pakai kami dalam pelayanan pengembalaan itu sudah mendekati 30 tahun kami dalam pengembalaan. Saudara awal pelayanan di Dumoga, di Bolang Mondo dan kedua di Desa Tanawangko. Dan saat ini kami ada di Tondano. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan itu. Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam kami melayani Tuhan itu luar biasa. Walaupun proses demi proses tidak lepas kami harus jalani, kami alami dalam pelayanan. Karena tentunya dalam kepercayaan Tuhan, dalam jemaat yang menghadapi jemaat berbeda-beda karakter dan itu merupakan satu seni dalam pelayanan. Kami boleh menikmati betapa luar biasa Tuhan. Kasih setia Tuhan
Tuhan boleh nyatakan bagi kami, sehingga kalau kami masih ada dalam pelayanan, masih bertahan dalam pelayanan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan yang indah ini kami sangat bersyukur dan kami sangat senang sekali ada di tempat ini, boleh bersama-sama dengan jemaat GPDI Tunggul Permanu. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena di tempat pelayanan kami juga sementara juga dalam ibadah, dan kami percaya dalam persekutuan yang kita lakukan bersama, kami yakin ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu sebabnya saat ini jemaat yang ada di tempat ini bantu kami, keluarga hamba Tuhan di tengah pelayanan, untuk kami terus semangat dan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena di sana juga ada banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi, dan bantu kami dalam doa juga, dalam rencana rombongan. Mungkin kalau tadi sudah booking tiket, hari Selasa kami akan kembali ke Manado. Nah puji Tuhan, jadi terima kasih buat Bapak Gembala atas kepercayaan dan kami boleh ada di tempat ini. Dan saya percaya keluarga Bapak Gembala, anak-anak cucu akan terus diberkati bersama dengan jemaat yang ada di GPDI di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami akan mempersembahkan pujian rombongan dari Manado. Puji Tuhan. Ayo maju di.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dan pujian, menguatkan kita bersama untuk terus maju dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian Slaminyo Derek Gusti. Siapkan hati untuk terima firman Allah. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal. Karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dia Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Menghadapi semua
syukur punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Dia tidak pernah mengecewakan. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. tetap Ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. kami mau berlari padamu Tuhan, dan ku Berlari padamu, haleluya. gunung Kau tutup batu kami Tuhan. Kau hapuskan air mataku. Ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang Hidup, mari datang kepada Yesus, haleluya. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. pada Allah yang hidup. pada Allah yang hidup. Terima kasih Bapak. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah dengan kasih Kristus. Bapak Jeffrey berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan kami untuk kami hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau sucikan ruangan hati kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu, agar benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami dan menjadikan pengharapan kehidupan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang diberitakan Tuhan boleh tertanam dan berkenan dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan acara kebaktian ini dari pertengahan sampai akhirnya nanti dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Ya. Kita sebentar akan diberkati firman Tuhan. Jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu ya. Nanti ya kekasih kita ya rombongan dari Manado yang akan membawakan yaitu renungan firman Tuhan, dan jemaat tentunya senang diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Amin.
Haleluya. Nanti bisa dikenalkan sendiri. Nanti saya kenalkan, saya keliru, saya dimarahi nanti. Jadi kenalkan saja dan waktunya saya berikan ya semua. Amin. Mari selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Di pagi hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan atas kepercayaan melalui Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat GPDI Tunggul Permanu. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Kowaas. Dan kami bersama keluarga dari Manado bisa berkumpul di tempat ini. Kami dari keluarga Kak Jili yang puji Tuhan kemarin di hari Jumat ditelepon sama Kak Jili dan Kak Angga. Kalau bertanya, Alfa boleh nggak melayani di tempat ini? Dan sebenarnya rencana untuk masih ada di tempat ini untuk liburan jalan-jalan karena kemarin saya di hari Kamis baru menyelesaikan studi tingkat 2 saya di Sekolah Alkitab Batu. Dan ternyata awalnya hanya ingin jalan-jalan, ternyata masih dapat kesempatan untuk melayani di tempat ini. Mau tolak tapi sudah hamba Tuhan. Dimanapun berada kita harus siap untuk melayani Tuhan, amin. Dan puji Tuhan saya berada di Jawa Timur, di Kota Malang dan khususnya di Kota Batu sudah hampir 3 tahun. Saya berada di sini dari tahun 2022, masuk tingkat 1 dan selama 9 bulan di tingkat 1. Waktu itu saya menyerah sekolah untuk praktek dan puji Tuhan waktu itu saya ditempatkan di Sekolah Alkitab Batu untuk menjadi pengerja di sekolah, menjadi BG Boys. Selama 1 tahun saya berpraktek dan di tahun kemarin, tahun 2024, saya harus melanjutkan studi tingkat 2 saya karena Opa dan keluarga sudah menyuruh saya harus balik bantu pelayanan Opa dan mungkin untuk melanjutkan studi. Dan kemarin di tanggal 22, puji Tuhan saya bisa diselesaikan, bisa diutus dan saya yakin dan percaya selama saya diutus di masa muda saya ini Tuhan akan selalu lindungi. Dan saya bersyukur di pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan berbicara tentang hidupmu berharga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita menjadi anak-anak Tuhan itu bukan hanya sekedar pilihan karena lahir dari keluarga Kristen atau mungkin karena memang iseng-iseng lahir di tempat dekat gereja. Tetapi kita ada di tempat ini menjadi seorang pengikut Tuhan, itu semua telah direncanakan oleh Allah. Sebelum kita lahir, sebelum kita dilahirkan, kita hidup, Tuhan telah merencanakan setiap kehidupan kita. Mungkin kita lahir dari awalnya belum mengenal tentang siapa Tuhan kita. Kita belum mengenal tentang siapa juru selamat kita. Tetapi ketika kita berjalannya waktu, kita mungkin bermasyarakat, berjemaat, kita mulai mengenal Tuhan itu siapa. Mungkin awalnya kita merasa hidup kita tidak berharga. Hidup kita itu penuh dengan dosa. Karena masalah, ujian, cobaan yang terus datang dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menebus setiap dosa kita. Kita menjadi berharga. Hidup kita ini bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita ada di dunia ini. Tetapi ada tujuan yang lebih penting. Yaitu tentang bagaimana kita mau tinggal di kerajaan sorga. Di dunia ini kita hanya sementara. Di dunia ini kita hanya, kalau mau bilang, waktu kita di dunia ini cuma sedikit. Bukan hanya untuk kita bersantai. Tetapi bagaimana kita mau cari mengenal Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita mau buka ayat pokok kita dalam surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Tapi mulai saja dari ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini, yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu.
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Kalau kita mau lihat latar belakang ini, Petrus menulis surat ini ditujukan kepada umat pilihan Allah yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Betania. Itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Dan kalau kita mau lihat dalam suratnya Petrus ini, dia menyebutkan tentang pencobaan, penderitaan beberapa kali dalam surat ini. Yang pertama ada dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Di situ dia berbicara tentang menderita dengan sabar. Dan di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 berbicara tentang menderita sebagai orang Kristen. Dan juga Petrus menekankan tentang pencobaan, karena Petrus tahu dalam mengikuti Yesus pasti banyak yang namanya cobaan, rintangan, tantangan, proses yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-7 Petrus menekankan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Karena dalam proses cobaan, penderitaan yang datang dalam setiap kehidupan kita, itu bagaimana mengajarkan kita agar hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Petrus juga menyampaikan surat ini untuk membangkitkan semangat orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika menghadapi yang namanya cobaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 di sini dikatakan, bagaimana Petrus menekankan ketika dalam cobaan kita harus membuktikan kemurnian iman kita. Di ayat ini Petrus membandingkan dan mengkontraskan iman kita itu dengan standar yang klasik, yaitu dengan emas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, emas itu kalau dimurnikan itu menggunakan api yang panas, bukan dimurnikan dengan mungkin korek api, bukan, tetapi api yang benar-benar memiliki tingkat kepanasan yang tinggi. Bisa juga disebutkan dengan api yang sudah berwarna biru, bukan lagi merah. Begitu cara memurnikan emas. Emas itu diibaratkan dengan iman kita. Iman kita ketika ujian, cobaan itu datang yang ke dalam setiap kehidupan itu kita dengan berat, berarti Tuhan mau menunjukkan, mau melihat apakah kita sungguh-sungguh enggak mengikut Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh enggak dalam mengiring Tuhan? Atau ketika ujian datang kita meninggalkan Tuhan. Kebanyakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, ketika mengikut Tuhan dan ujian datang dalam setiap kehidupan mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Iman mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Petrus menggambarkan iman kita ini dengan emas? Yang pertama, karena emas itu ada yang murni dan ada yang tidak murni. Kalau emas yang murni, dia memiliki nilai harga yang tinggi. Dan kalau emas yang tidak murni, mungkin masih tercampur dengan partikel-partikel yang lain. Contoh perak, tembaga, dan apapun itu yang berkaitan dengan logam emas. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki yang namanya iman yang murni. Tidak tercampur dengan hal-hal duniawi. Tidak tercampur dengan dosa. Kebanyakan orang Kristen saat ini melayani Tuhan tetapi masih hidup dalam dunia dosa mereka. Banyak orang-orang Kristen saat ini di gereja melayani Tuhan. Mungkin bermain musik, WL, singers, tetapi di luar sana hidup mereka juga masih menjalankan dosa. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat GPDI Tunggul Permanu semua sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Semua sungguh-sungguh melayani Tuhan, memiliki iman yang murni di dalam Tuhan. Tidak tercampur dengan hal-hal duniawi, tidak tercampur dengan hidup masa lalu. Karena ketika melayani Tuhan kita harus siap menderita. Kita siap harus pikul salib.
Karena itulah yang menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Meskipun susah di dunia, tetapi ada janji yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Begitu juga iman kita, ada yang murni dan tidak murni. Contoh iman tidak murni, yang saya katakan tadi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di gereja, tetapi di luar sana masih melakukan dosa. Kalau iman yang murni itu orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua di sini melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Contoh, kita lihat cerita Abraham. Kita tahu bersama Abraham adalah bapak dari semua orang yang beriman. Abraham kita tahu bagaimana Tuhan mengizinkan setiap ujian, cobaan datang dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia tetap bertahan dengan apa yang ujian yang datang dalam setiap kehidupannya. Kalau kita mau lihat, Abraham itu pada awalnya dia diutus Tuhan meskipun dia tidak tahu di mana Tuhan utus dia. Tetapi tetap dia pergi, dia menunjukkan kepada Tuhan, dimanapun engkau utus saya akan pergi. Karena Abraham tahu ketika Tuhan yang suruh, pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Ketika Tuhan yang menuntun kita, ketika Tuhan yang menyuruh kita untuk melayani Tuhan, mungkin untuk memberikan semuanya milik kita untuk Tuhan, pasti semuanya itu Tuhan yang akan tolong. Dan Tuhan juga berjanji akan menjadikan Abraham bapak bangsa yang besar, memberkatinya dan membuat namanya masyhur. Meskipun Abraham dan istrinya Sarah sudah tua dan waktu itu mereka belum memiliki anak, tetapi Abraham tetap percaya. Abraham memiliki iman yang besar karena Tuhan telah berjanji pada Abraham saat itu. Dia akan menjadi bapak yang besar, memiliki keturunan yang banyak. Tetapi di masa tuanya saat itu kok Abraham sama Sarah tidak atau belum memiliki anak. Karena Tuhan mau melihat apakah Abraham saat itu sungguh-sungguh enggak mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh enggak dengan langkahnya untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan di masanya waktu itu. Kita tahu bersama Sarah udah umur 90-an atau sama Abraham. Di masa itu mungkin kalau seorang wanita sudah tidak mungkin melahirkan. Tetapi Tuhan menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu besar. Ketika kita bertahan menunggu janjinya Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak pergumulan, mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap bersabar, pasti ada waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu pasti luar biasa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pergumulkan, Tuhan akan pasti tolong. Amin. Namun Tuhan kembali, bukan hanya itu Tuhan menguji Abraham. Ketika Abraham sudah memiliki anak, di Kejadian pasal yang ke-22, di saat itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Kita lihat, Abraham menunggu kelahiran Ishak sebagai anak perjanjian. Tetapi ketika Ishak dilahirkan, Tuhan menyuruh untuk dikorbankan. Mungkin sebagai orang tua, Abraham waktu itu kok gitu sih Tuhan, ini kan anak satu-satunya. Kok saya harus korbankan, saya menunggunya sekian lama, sekian tahun. Tetapi ketika lahir, kok harus dikorbankan. Tuhan mau melihat apakah Abraham saat itu taat enggak benar-benar kepada Tuhan. Di situ kita lihat bersama, Abraham tidak menolak. Tetapi di saat Abraham baru memulai mengangkat pisaunya untuk menyembelih anaknya, di situ malaikat Tuhan berseru dan menghentikannya. Tuhan menggantikan korban Ishak dengan domba jantan yang telah disediakan Tuhan. Coba waktu itu Abraham menolak untuk mempersembahkan Ishak. Pasti Tuhan melihat iman kepercayaan Abraham berarti itu belum sungguh-sungguh. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menggantikan
untuk mengorbankan Ishak di saat itu, Tuhan menggantikannya. Karena kenapa? Tuhan melihat bahwa iman Abraham saat itu sungguh-sungguh. Karena iman Abraham saat itu telah murni. Karena sudah bisa melewati setiap proses yang dia lewati dengan tidak bersungut-sungut. Saya yakin dan percaya juga jemaat yang ada di sini ketika melewati setiap ujian proses dalam setiap kehidupan, tidak ada yang mengeluh. Amin. Tidak ada yang mungkin meninggalkan Tuhan karena ujian. Tetapi ketika ujian itu datang dalam setiap kehidupan kita, kita tetap harus bertahan di dalam Tuhan. Amin. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan iman Abraham dipuji karena ia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Ini juga mencerminkan iman yang sejati, percaya kepada Tuhan bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau kita mau lihat juga tentang cerita Abraham mempersembahkan Ishak ini, kita bisa lihat sebagai bayangan dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Abraham itu mempersembahkan anak tunggalnya seperti Allah Bapa mempersembahkan Yesus. Ishak memikul kayu untuk korban seperti Yesus yang memikul salib. Tuhan juga menyediakan pengganti yaitu domba, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Coba di saat itu Tuhan Yesus tidak menggantikan kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kita yang di kayu salib saat itu. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk menebus setiap dosa kita. Kalau Tuhan tidak menebus dosa kita, tidak tahu kepada siapa kita harus datang. Tetapi ketika Yesus rela mati di kayu salib untuk menggantikan korban, Yesus itu sebagai korban sulung, anak sulungnya Tuhan, menggantikan kita. Dan saat ini kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita. Kita bisa menaikkan setiap permohonan kita. Kalau di zaman dulu, di perjanjian lama, untuk bertemu Tuhan kita harus melalui imam-imam besar dulu. Tidak boleh langsung bertemu secara langsung dengan Tuhan. Tetapi di saat ini Tuhan memberikan kasih-Nya, mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap dosa kita. Dan saat ini kita terbuka untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan karena mungkin ujian yang berat dalam hidup kita. Tetapi kita harus terus bertahan di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang datang dalam hidup kita, tetap kita bertahan di dalam Tuhan. Ada beberapa unsur kisah Abraham dan Ishak yang digambarkan tentang pengorbanan Yesus. Yang pertama, Bapa mengorbankan anak yang dikasihi. Abraham seorang bapa yang diminta untuk mengorbankan anak tunggalnya yang dikasihi, yaitu Ishak. Allah Bapa juga mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal, dikasihi demi keselamatan dunia. Yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang kedua, anak yang menyerahkan diri. Ishak meskipun kuat secara fisik waktu itu mungkin masih kecil, tetapi dia kan bisa bergerak untuk memberontak, untuk dikorbankan. Tetapi ia tidak melawan ketika diikat dan diletakkan di atas mezbah. Ia tunduk kepada kehendak ayahnya saat itu. Yesus juga demikian, dia menyerahkan diri dengan sukarela. Dan berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Tetapi kehendak Bapa yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, pengganti korban. Allah menyediakan domba jantan untuk menggantikan Ishak. Dalam Kristus, Yesus adalah anak domba Allah yang menggantikan kita sebagai korban tebusan. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yang keempat, iman dan kebangkitan.
dalam Ibrani 11 ayat 9 di situ dikatakan bahwa Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Ini menunjuk pada kebangkitan Yesus yang sungguh-sungguh mati dan dibangkitkan oleh Allah. Kesimpulannya, kisah Abraham dan Ishak ini bukan hanya sekedar ujian iman, tetapi juga bayangan dari karya keselamatan yang digenapi dalam Kristus. Allah tidak membiarkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, tapi dia sendiri mengorbankan anaknya agar manusia diselamatkan. Allah Bapa kita mengorbankan anaknya agar manusia diselamatkan. Dan selanjutnya yang kita akan bahas di sini, kenapa sih emas itu harus dimurnikan? Karena untuk menambah nilai dan kualitas emas itu. Ketika emas dimurnikan, kualitas emas itu akan lebih tinggi. Begitu juga dengan kita. Ketika iman kita dimurnikan, kualitas iman kita itu akan dimurnikan atau lebih tinggi lagi daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Coba kita lihat orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, banyak sekali yang dalam tanda kutip menderita dalam mengikuti Tuhan. Tetapi ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada kita semua, yaitu keselamatan. Kalau kita hanya ingin ikut dunia menyenangkan tubuh diri kita ini, ya mungkin senang, tetapi hanya di dunia. Di akhirat nanti kita menderita dengan api neraka. Tetapi kita menderita di dunia ini karena ada tujuan kekal kerajaan sorga. Karena di sorga kita akan selamanya, tidak sebentar seperti di dunia ini, hanya sementara. Yang kedua, kenapa sih emas itu harus dimurnikan? Karena untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu kemurnian emas itu. Kenapa iman kita harus dimurnikan? Karena untuk dijauhkan dari hal-hal duniawi yang saya katakan seperti yang tadi. Awalnya mungkin kita ini manusia itu diciptakan mulia, tetapi karena dosa itu seperti partikel-partikel kecil yang mengganggu kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Oleh karena itu harus ada namanya pemurnian dan pemisahan dari dosa-dosa yang mengganggu atau masih tercampur dalam setiap kehidupan kita. Petrus juga membahas dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13 di situ tentang api siksaan yang mungkin orang menganggap api siksaan itu suatu hal yang luar biasa, tetapi yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, yaitu api yang ada di dunia ini hanya api yang bagaimana ya? Dikatakan tidak seperti api yang di neraka yang membakar kita sampai bakar mati hidup. Tidak ada kematian di neraka nanti, tetap kita siksa selamanya. Tetapi di dunia ini mungkin kita susah dalam mengikuti Tuhan, tetapi ada janji yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Petrus juga menunjukkan bahwa sebaliknya pengujian ini diperlukan untuk memurnikan iman kita. Seperti api yang perlu untuk memurnikan emas. Kalau kita mau lihat di dalam kitab Maleakhi, pasalnya yang ketiga. Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua dan tiga di situ dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penantu. Ia tidak duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nabi Maleakhi memberikan gambaran yang jelas sekali mengenai Yesus sebagai Mesias yang dinantikan, yang datang kepada umatnya dan akan bertindak terhadap mereka sebagai seorang tukang pemurni logam, yang hendak memurnikan emas dan perak dan juga hendak memurnikan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan biasanya tukang pemurni logam mulia itu ketika sedang memurnikan emas,
Kalau kita mau lihat, kalau kita cari di YouTube atau dimanapun, kita lihat bagaimana seorang pemurni atau tukang emas itu ketika mau memurnikan emasnya dengan api itu, badannya itu kalau kita mau lihat dia itu selalu menunduk badannya di atas logam yang terdapat dalam bejana pelaburan. Mungkin ini ada bejana, dia nunduk begini, dia membakar emas itu untuk memurnikan emas itu. Tujuannya apa? Karena seorang pemurni itu dia mau melihat kalau emas itu sudah murni atau belum, mau melihat wajahnya sudah terpancar enggak. Kalau emas yang murni kan kita lihat, kita kayak bisa berkaca di emas itu. Kalau memang emasnya yang berkilauan, yang udah murni tidak tercampur dengan partikel-partikel yang lain, itu bisa memancarkan muka kita atau kita bisa berkaca di situ. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sebagai tukang pemurni logam akan terus memanaskan api yang menguji iman kita sampai Tuhan bisa melihat wajahnya terpancar dalam diri kita. Ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau melihat wajahnya terpancar dalam setiap kehidupan kita. Karakternya bisa terpancar dalam setiap kehidupan kita. Di sini dimaksudkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki karakter Kristus. Harus hidup seperti apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Seperti aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Kita harus taat, setia sampai akhir mengikuti Tuhan. Amin. Pencobaan dan penderitaan merupakan bejana pelaburan yang dipakai Allah untuk memurnikan umatnya. Sampai mereka benar-benar memenuhi setiap persyaratan kekudusan. Dalam perjanjian lama ada nabi-nabi yang memakai ilustrasi tentang pemurnian. Ada juga yang terdapat dalam Yesaya 48 ayat 10, Sakaria 13 ayat 9. Mari kita buka dulu dalam Yesaya 48. Yesaya pasal yang ke-48. Ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dan di dalam Sakaria 13 ayatnya yang ke-9. Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Kita lihat di sini. Di mana ketika mereka berbicara kepada sisa Bani Israel yang harus mengalami penghukuman Tuhan. Tetapi kemudian kembali lagi kepadanya dengan selamanya. Di mana ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan menerimanya mereka kembali. Mungkin di akhir-akhir ini atau di beberapa bulan yang lalu kita pernah kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita meninggalkan Tuhan itu bukan suatu jawaban bagaimana kita ingin hidup dengan bahagia. Ketika kita meninggalkan Tuhan berarti kita telah meninggalkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita meninggalkan Tuhan berarti kita meninggalkan yang namanya keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dengan tawaran-tawaran apapun itu. Mungkin tawaran pekerjaan di luar nanti dan tawaran apapun itu yang bertujuan untuk meninggalkan Tuhan, kita harus tolak. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk lebih memilih dunia, janji Tuhan untuk selamat itu jauh dari kita. Oleh sebab itu mungkin sudah ada Bapak Ibu yang mulai memikirkan hal-hal itu, tinggalkan itu, kembalilah kepada Tuhan. Supaya setiap janji Tuhan kepada kita bisa ditepatinya. Logam yang telah diuji dalam dapur api akan juga dikatakan sebagai logam yang mulia yang sudah dimurnikan. Hanya logam yang sudah dimurnikan yang ada harganya. Kalau kita melihat juga di dalam perjanjian baru, dalam
Dalam perjanjian baru contoh Rasul Petrus, Yakobus, dan Paulus. Mereka menekankan dalam surat-suratnya, di dalam cobaan-cobaan yang dialami, yang terutama diuji itu adalah iman kita. Itulah logam mulia yang tidak akan dinyatakan memenuhi syarat sebelum benar-benar mengalami pengujian dengan api. Ketika iman kita belum diuji, berarti kita itu belum bisa disebut sebagai orang-orang yang bisa melewati yang namanya setiap pergumulan. Kalau cuman seperti mungkin kita jatuh dari motor atau dikata-katain orang itu belum bagaimana. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan ujian pribadi mungkin merasa hidup kita tidak mampu lagi. Dan kita bertahan. Itulah yang dikatakan iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita mau lihat, Petrus juga meskipun dia sudah mengikuti Tuhan, tetapi dia pernah imannya itu goyah. Kalau kita mau lihat dalam Matius, Injil Matius, pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-33. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau aku sekali-kali tidak. Kita lihat perkataan Petrus. Dia katanya tidak akan tergoncang imannya meskipun orang-orang di sekitar mengganggu atau mau menangkap Yesus atau mau menganiaya Yesus. Perkataannya tidak, imannya tidak mau tergoncang, tetapi buktinya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Iman Petrus saat itu pernah goyah, tetapi di saat itu juga dia menyadari. Di ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi buktinya dia menyangkal Yesus. Kalau kita mau lihat dalam Markus. Dalam Markus pasalnya yang pasalnya yang ke-14, di ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Tapi buktinya saat itu Petrus masih menyangkal Tuhan, karena mungkin dia takut untuk dianiaya. Tetapi ketika Petrus berbalik kepada Tuhan dan dia mengakui setiap kesalahannya, kita lihat Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul, sekali Petrus berkhotbah bisa 3.000 orang bertobat. Begitu juga dengan kita. Ketika kita pernah meninggalkan Tuhan dan kita kembali minta ampun kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Hanya satu syarat bagaimana iman kita tidak akan gugur, yaitu kita terus bertahan di dalam Tuhan. Meskipun tekanan berat, ujian berat datang dalam setiap kehidupan kita, tetap kita ingat masih ada harapan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kembali dengan syarat yang penting iman kita itu tidak gugur atau tidak mati. Meskipun kita sudah pernah meninggalkan Tuhan, sakit hati kepada Tuhan, masih ada kesempatan, masih ada harapan kita untuk kembali kepada Tuhan. Yang penting iman kita itu tidak gugur. Tidak mengherankan apabila iman dikatakan begitu berharga, jauh lebih berharga daripada emas. Iman kita lebih berharga dari apapun itu di dunia ini, harta kita, apapun itu. Oleh sebab itu, iman kita kepada Tuhan jangan pernah luntur. Karena dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu menjadi dasar kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah mungkin melihat Tuhan Yesus secara langsung.
Tetapi karena iman kita, kita bisa percaya bahwa Yesus ada. Karena iman kita bisa percaya bahwa mujizat-mujizat itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin orang-orang di luar sana selalu bertanya, kok kalian percaya kepada Yesus? Kan gak pernah lihat secara langsung. Tetapi ingat, karena iman kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Yesus itulah yang menjadi penolong setiap kehidupan kita. Orang Kristen tanpa iman kayak berjalan tidak tanpa arah. Kita lihat, asal kita tidak meninggalkan Tuhan pada waktu mengalami tekanan, kita akan dapat berkata seperti Ayub. Kalau kita melihat dalam Ayub 23. Ayub pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita tahu bersama Ayub dalam setiap kehidupannya, dia juga memiliki ujian yang berat. Tuhan mengizinkan ujian yang berat juga terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan karena dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Meskipun kekayaannya diambil oleh Tuhan, anaknya diambil oleh Tuhan, dan istrinya juga mungkin mengutuki dia. Tetapi Ayub tetap bertahan. Karena Ayub tahu ketika dia bertahan di dalam Tuhan. Dikatakan seperti di Ayub pasal 23 ayat 10 tadi. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam ujian yang besar Tuhan memurnikan. Tuhan akan mempromosikan kita ketika kita tetap bertahan dalam rintangan ujian dalam hidup kita. Apa yang kita dapatkan atau hasil yang kita dapatkan ketika kita bisa melewati proses pemurnian, yaitu kita akan mendapatkan puji-pujian seperti ayat pokok kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Yang pertama, ketika kita bisa bertahan dalam proses hidup kita, kita akan mendapatkan puji-pujian, mendapatkan apresiasi langsung dari Tuhan. Karena kita bisa melewati yang namanya ujian. Yang kedua, kita akan dapat kehormatan. Kehormatan adalah suatu nilai yang berkaitan dengan pengakuan. Ketika kita bertahan dalam iman kita, kita akan dapat pengakuan dari yang orang lain mungkin oleh Tuhan. Bahwa kita bisa bertahan dalam apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan adalah derajat atau kedudukan yang tinggi. Ketika kita bertahan dalam ujian cobaan, kita akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dari Tuhan. Dan mari kita buka ayat terakhir kita dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A. Kita baca bersama-sama ayat ini. Dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika iman kita dimurnikan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kesimpulan dari firman Tuhan di pagi hari ini. Meskipun setiap ujian datang dalam setiap kehidupan kita, jangan menganggap itu sebagai bahwa Tuhan mungkin tidak sayang pada kita. Tetapi dalam ujian itu Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Ketika ujian datang dalam hidup kita,
berarti Tuhan menyayangi kita. Tetapi hati-hati, kalau mungkin hidup kita sudah tidak merasakan yang namanya proses ujian atau berada dalam zona nyaman. Kita harus bertanya, kenapa kok hidup saya lurus-lurus saja? Tetapi ketika mungkin kita ada dalam ujian, cobaan, berarti Tuhan masih mau melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab itu jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada yang akan bertanggung jawab itu Bapak Gembala. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Hidupmu berharga bagi Allah. Ciptakan kau seluruh warna, sebentar lalu indah kau bagi dia. Kau berikan kasih-Nya bagi kita. Kau berikan tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dimatangkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tumbuh yang telah pudar akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dari atas, haleluya. Ku berharap bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dekatlah surga berenang, sungguh lalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan dengan ayat yang kita sudah terima.
maksud semuanya itu firman Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus pada siang ini berkata supaya memurnikan iman Bapak Ibu saudara semuanya dan membuktikan supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Bagus akan angkat dalam doa. Bapak Bagus angkat dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah kami dengar. Di mana Tuhan kami diajarkan untuk memurnikan iman kami, supaya kami dapat tahan dalam uji, supaya kami dapat menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami juga akan ke tempat ini, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Hanya ini Tuhan, doa dan ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk jemaat puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang kedua kita jalankan, kita akan angkat Tuhan Yesus baik. Ya. Awal dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari atas. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Kebaikan-Mu Kau berikan kepada kami siang ini. Bapa di surga, kami serahkan persembahan seluruh jemaat-Mu, pertama, kedua, sepersepuluh kembalikan jemaat-Mu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Kau, persembahan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima
Terima kasih kepada ya, Saudara Alfa, juga rombongan dari Manado ya, papanya, mungkin mamanya juga pernah ke sini yang tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati dan seluruh jemaat ya, sudah diberkati lewat firman Allah ya. Pokoknya yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap memurnikan, menjaga iman kita supaya dimurnikan, dibakar oleh api panas ya, sakit loh ya. Tapi kalau iman kita murni, tumbuh, iman yang berkualitas, iman yang berbobot, iman yang kuat, iman yang teguh, itu yang akan membangkitkan semangat kita semua. Amin. Haleluya. Untuk bentar tutup dalam doa, saya umumkan gereja ya. Selasa tetap doa kaum muda ya. Rabu tetap doa umum. Perhatikan ini, hari Kamis kita peringati hari kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus ya. Jam 5 sore. Perhatikan jemaat GBDI Tunggul Permanu, hari Kamis kita adakan ibadah bersama-sama peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 5 sore ya. Pujiakan nama Tuhan. Kita akan adakan ini hari besar kita juga ya. Tuhan Yesus naik ke surga ya, untuk menyediakan yang terbaik ya. Pujiakan nama Tuhan ya. Kira lalu Jumat pun juga tetap ya, doa Sabtu tetap doa, Minggu tetap doa, sebab kita hadapi hari Kamis itu selama ya, yang akan kita kerjakan nanti diulangi lagi pada hari Kamis itu 10 hari yang akan kita kerjakan, yaitu menantikan kuasa Rohul Kudus. Pujiakan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri dalam ibadah ini KUR Grup Marta. Ya. KUR latihan pujian KUR siang ini Grup Marta. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa. Ya. Kita akan lewati semuanya ini. Mampu Bapa, ku lewati semua perjalanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kita akan angkat pujian ini. Angkat pujian ini sekali lagi saya minta dengan hormat tamu-tamu ke depan bisa nanti berjabatan tangan. Tolong Saudara Alfa dengan Gili untuk membawa tamu-tamu kita, kasih kita ke depan untuk kita berjabatan tangan, kita akhiri ibadah ini. Kali lagi, haleluya. Mampu Bapa, lewati semua perjalananmu ya. Teguhkan hatiku, biar Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan.
kasih. Awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini, Tuhan Yesus sudah memberkati baik yang bertugas pelayanan semua, Engkau memberkati. Pelayan yang sudah menyampaikan firman Allah, Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini berdoa buat rencana kasih-kasih kami dari Manado, kalau hari Selasa akan kembali terbang untuk pulang ke tempat pelayanan yang Tuhan percayakan di atas pundak beliau masing-masing yang ada di Manado sana. Tuhan menyertai memberkati pesawat yang dinaiki pun dengan keadaan baik dan cuaca di atas pun dengan keadaan baik. Tiba di tempat tujuan, tempat pelayanan disertai dan dilawat oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu dalam pekerjaannya, rumah tangganya, keperluannya, pergumulannya, Tuhan yang menyertai memberkati. Terima kasih Bapa, kalau kami sebentar akan beranjak pulang, Allah menyertai, dan latihan pujian grup Marta, Roh Kudus sendiri yang bekerja untuk persiapan di dalam yaitu pujian yang akan kami naikkan bersama. Dan jemaatmu segala keperluannya, pekerjaannya, apapun yang dikelola, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan ibadah siang ini. Kehadiran kami semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat yang sudah Tuhan berikan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang dari Tuhan dan rahmat Tuhan menyertai seluruh kehidupan jemaatmu. Biarlah Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kami bersama, dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ke depan untuk kami ibadah kenaikan Tuhan, maupun ibadah atau doa-doa yang kami kerjakan 10 hari, Tuhan yang memberkatinya ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaatmu yang hadir siang ini, dan kami serahkan ibadah ini, dan kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.